Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Herlin Triwardani dengan NIM PO 7124223026, sarjana terapan kebidanan 2A. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu pelanggaran pada kode etik kebidanan atau pelanggaran malpraktik kebidanan. Selamat menyaksikan. Kode etik merupakan seperangkat aturan moral dan profesional yang harus dipatuhi oleh setiap bidan dalam menjalankan tugasnya, yang tujuannya melindungi pasien dan masyarakat dari tindakan medis yang berbahaya, menjaga profesionalisme dalam pelayanan kebidanan, menjamin bahwa setiap tindakan medis dilakukan sesuai standar dan hukum yang berlaku. Kode etik kebidanan adalah aturan yang berisi norma-norma larangan dan ketentuan yang harus dipatuhi oleh bidan. Kode etik kebidanan ditetapkan oleh Ikatan Bidan Indonesia atau IBI. Kode etik kebidanan bertujuan untuk melindungi hak-hak pasien dan memastikan pelayanan kesehatan yang bermartabat. Kode etik juga harus dipatuhi dalam melaksanakan tugas pergaulan sehari-hari dan dalam kesejahteraan keluarga, teman sejawat, profesi, dan dirinya. Berikut merupakan beberapa contoh dari pelanggaran malpraktik kebidanan. Agung mengatakan ME yang ditangkap di Ciracas, Jakarta Timur itu berperan sebagai tenaga medis yang memberi suntikan vaksin ke bayi sekaligus berperan sebagai distributor vaksin. Dari usaha vaksin palsu, terungkap bahwa produsen vaksin bisa memperoleh keuntungan hingga 25 juta per minggunya, sedangkan distributornya meraup keuntungan sebesar 20 juta per minggunya. Dan dikatakan bahwa mereka para pelaku sudah menggeluti usaha ini sejak tahun 2003. Dari kasus yang berinisial ME tadi dijelaskan bahwa jenis-jenis malpraktik dalam kebidanan. Yang pertama itu ada malpraktik medik atau medical malpraktik. Contohnya memberikan vaksin palsu. Yang kedua itu malpraktik hukum atau judicial malpractice. Berpraktik tanpa izin resmi atau menjual obat atau vaksin ilegal. Dan yang ketiga itu malpraktik etik, yang contohnya menyembunyikan informasi penting dari pasien, memberikan perawatan yang tidak jujur, atau melakukan tindakan yang tidak beretika. Dan yang terakhir itu ada malpraktik administratif. Contohnya tidak mencatat riwayat kesehatan pasien dengan benar, sehingga menyebabkan kesalahan dalam memberikan perawatan kepada pasien. Berikut ada beberapa contoh kode etik terkait kebijakan bidan terhadap pelayanan masyarakat terdiri atas 6 butir yang antara lain sebagai berikut. Atas perbuatannya, ME dan tersangka lainnya bisa dijerat dengan pasal-pasal terkait kejahatan kesehatan, yaitu pasal 196 dan pasal 197 UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang peredaran obat dan alat kesehatan ilegal dengan ancaman hukuman penjara hingga 15 tahun. Kasus ini menjadi peringatan keras bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam memilih layanan kesehatan. Pastikan vaksin yang diberikan kepada anak-anak adalah resmi dari pemerintah dan fasilitas kesehatan yang terpercaya. Jangan sampai nyawa anak menjadi korban dari praktik ilegal yang merugikan banyak pihak. Bagaimana sih pencegahan malpraktik kebidanan? Nah, di sini ada 4 cara pencegahannya. Sekian video tentang pelanggaran kode etik kebidanan dari saya. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.